Sudah lebih dari 2 pekan, banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat belum juga surut. Selain permukiman, banjir juga merendam sekolah dan membuat kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan secara daring. Banjir yang belum kunjung surut melumpuhkan aktivitas pendidikan di Desa Karanglinggar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Salah satu sekolah yang ikut terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet adalah SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Sudah lebih dari 2 pekan, sekolah ini terendam banjir dengan ketinggian air sempat mencapai atap sekolah. Imbasnya, sarana dan prasarana sekolah sama sekali tidak bisa digunakan. Kegiatan belajar mengajar pun dialihkan secara daring. Meski begitu, warga sekolah menilai kebijakan ini tidak terlalu efektif, mengingat mayoritas siswa tinggal di sekitar sekolah yang rumahnya juga ikut terendam banjir. Saat banjir datang, para siswa sibuk menyelamatkan diri ke sejumlah tempat pengungsian dengan segala keterbatasannya. Di lokasi banjir, tidak ada aliran listrik untuk daya ponsel. Juga tidak ada tempat nyaman untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Warga pengungsi lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan harian seperti makan dan air bersih ketimbang membeli pulsa. Pasalnya, selama banjir tidak ada penghasilan yang bisa didapatkan karena aktivitas ekonomi juga lumpuh. Kami selama banjir melaksanakan KBM secara daring. Bapak Ibu guru bisa melalui Zoom atau LMS ke masing-masing siswa. Mengingat siswanya kan banyak juga ikut terdampak banjir, itu bagaimana kebijakan untuk siswa yang kena banjir? Karena hampir 50% lebih ya siswa kami itu juga terdampak banjir karena lokasinya tempat tinggalnya di sekitar sekolah. Mereka juga ikut mengungsi. Untuk kebijakan KBM-nya, walaupun secara daring, tetap memberikan keleluasaan waktu untuk para siswa kami yang terdampak banjir. Karena jangankan untuk belajar, mereka untuk menyelamatkan diri saja harus berjuang. Banjir yang merendam SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat juga merusak sejumlah fasilitas belajar seperti meja dan kursi serta buku-buku pelajaran. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Informasi soal banjir yang merendam SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, kita sudah bergabung dengan Kepala SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Bapak Subhan. Selamat siang Pak Subhan, terima kasih Bapak. Ini sudah 2 minggu terendam banjir sekolah SMP Teluk 1 Jambe. Artinya siswa harus belajar daring. Hingga siang ini Pak, ketinggiannya berkisar berapa di sana Pak? Untuk saat ini alhamdulillah sih ada penurunan. Sekarang dari depan kisaran 5 atau 8 cm. Tengah itu sekitar 15-20, ada yang 30-40 ya itu. Oke, antara 15 sampai 40 cm yang merendam SMP Teluk 1 Jambe ya Pak. Lalu kan ini kan pembelajaran daring kurang lebih 2 minggu Pak. Efektif nggak sih Pak menurut Bapak ketika pembelajaran daring ini dilakukan bagi siswa yang tidak bisa sekolah karena banjir? Ya harapan kami sih alhamdulillah ya dibilang efektif ya. Tapi memang dibalik musibah ini kita pun seperti yang kemarin oleh guru kami informasikan bahwa untuk kegiatan daring ini memang bersifat fleksibel, terutama diperuntukkan bagi anak-anak kita yang korban banjir ya. Memang betul anak-anak kita hampir 50%-nya adalah warga yang terdampak banjir. Ya, harapan kami sih memang kegiatan KBM secara daring ini ya mudah-mudahan efektif ya, dalam arti tidak meniadakan pembelajaran sama sekali, tetap ada dan berlangsung begitu Pak Reza. Oke, ini artinya 2 minggu, 14 hari lebih sudah banjir merendam sekolah, ya. Lalu siswa harus belajar daring. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah Pak, apakah setiap hujan terus banjir tuh akhirnya siswa harus belajar daring atau seperti apa Pak? Kalau untuk hujan sebenarnya walaupun besar, tetap kalau
Sungai Cibeet dan Citarum tidak tinggi, kita tidak akan banjir ya. Mhm. Jadi banjir ini terjadi kalau hujan besar ya, terutama di wilayah tinggi ya, Karawang Selatan, Pangkalan Loji, bahkan Bogor, itu wilayah Bandung pun hujan. Jadi kita istilahnya terkepung atau terdampak adanya meluapan dua sungai ya, pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum begitu Pak Reza. Oke, ini akibat luapan Sungai Cibeet juga karena curah hujan yang tinggi ya Pak. Pak Subhan, ini kan juga banjir merendam sekolah dan saat ini ketinggiannya juga masih 40 cm kurang lebih di beberapa tempat begitu. Lalu fasilitas sekolah apa saja rusak dan seperti apa solusi ke depannya Pak? Ya untuk fasilitas yang rusak ada beberapa ya. Mungkin nanti model meja kursi yang rusak kita akan coba perbaiki ya, yang bisa diperbaiki. Dan untuk fasilitas yang rusak ya, misalnya buku ya, kita mungkin istilahnya akan menganggarkan pembelian buku kembali begitu. Dan yang kabar menggembirakan sih alhamdulillah ya, berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan dan Pemda ya tahun lalu ya, bahkan minggu-minggu yang lalu lah istilahnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak dinas. Alhamdulillah respon dinas itu insya Allah akan membantu untuk pembangunan lantai 2 ya, mudah-mudahan terrealisir untuk pengamanan aset ya, terutama begitu Pak Reza. Koordinasi untuk melakukan pembangunan lantai 2 juga sudah dilakukan. Lalu bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan pihak sekolah untuk misalnya Pak menyedot air yang ada di SMP sehingga air ini tidak terus mengalir begitu di sana, karena ini sudah 2 minggu lebih kan Pak terendam banjir sekolahnya. Betul. Untuk proses penyedotan air itu tidak akan bisa ya, karena kontur tanah di belakang SMP kita itu lebih rendah. Bahkan kita menunggu di ujung utara ya, ujung utara untuk surutnya air ya. Jadi kalaupun kita disedot ke depan, tetap berbalik ke belakang dari belakang ya. Mungkin solusinya adalah ya harus ada pengerukan lah ya, atau normalisasi untuk aliran pembuangan yang di ujung utara ya, di ujung Tegaluhur ya kalau salah ya, di ujung Tegaluhur. Oke, ini mudah-mudahan juga bisa didengar begitu ya Pak Subhani, sehingga percepatan untuk surutnya sekolah ini bisa segera dirasakan dan siswa bisa kembali masuk. Adakah informasi kapan nantinya, apakah kita tahu pasti akan menunggu surut begitu agar siswa bisa kembali masuk? Apa yang memang sudah dilakukan komunikasi terhadap orang tua siswa, mengingat ini juga pembelajaran diharapkan juga bisa tatap muka begitu Pak Subhan? Ya, alhamdulillah kita punya grup WhatsApp ya. Jadi kalau ada perubahan untuk kegiatan luring gitu, itu akan diinformasikan secara cepat ya. Jadi kita ada istilahnya wadah untuk koordinasi dengan pihak orang tua. Begitu Pak Reza. Oke, ke depan Pak harapannya mungkin bisa disampaikan agar siapa tahu kita bisa didengar oleh pemerintah setempat agar SMPN 1 Teluk Jambe Barat ini juga bisa kembali beraktivitas siswa dan juga para gurunya. Ya, seperti yang tadi saya utarakan bahwa kami ya berharap perhatian dari pemerintah daerah ya, sebagaimana yang sudah kita informasikan ya, sudah kita lakukan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang ya, perbaikan ke depan ya, salah satunya tadi adalah untuk upaya pembangunan lantai 2 dalam hal terutama pengamanan aset terlebih dahulu. Ya harapan berikutnya ya mudah-mudahan pemerintah provinsi maupun pusat diberikan rezeki yang banyak ya, misalnya dapat merelokasi sekolah kami yang hampir tiap tahun terkena banjir. Bahkan terus terang Pak Reza, selama 2 tahun saya di sini itu hampir 18 kali ya. Ya mudah-mudahan pemerintah pusat pun punya kebijakan yang sangat
mendukung untuk kami relokasi ya, informasinya kalau mudah-mudahan ada dananya gitu di dusun sebelah yang tidak terimbas banjir. Begitu Pak Reza. Baik, kita berharap juga pembangunan lantai 2 seperti yang diharapkan pihak sekolah juga bisa terrealisasi. Dan tidak hanya pemerintah saja yang didoakan oleh Pak Subhan banyak rezeki, tapi mudah-mudahan pihak sekolah, siswa, Betul, dan seluruh masyarakat juga banyak rezeki di tengah dampak banjir yang melanda Karawang, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Kepala SMPN 1 untuk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Pak Subhan, Ya, atas sama-sama, Pak waktunya Reza, ya. bersama Sapa Indonesia Siang di Kompas TV.